Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu bahagia, selalu sehat ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya ya. Dan Nabi Khidir. Beliau adalah guru sejatinya. Ini sepemahaman saya, Kang. Sepemahaman saya seperti itu. Jadi gurunya seperti itu. Guru apa namanya itu? Guru sejati. Nah, kalau ada pertanyaan nih, semoga dipercepat nikahnya SP lah. SP itu bisa jadi udah seusia kita. Seusia ya mungkin berapa tahun, 40 atau berapa tahun sebagaimana, atau mungkin 30 tahun atau 20 tahun, kan kita nggak tahu. Jadi pastinya udah punya keluarga gitu. Kadang-kadang kan ada yang mengatakan SP itu masih single gitu, belum menikah. Sudah punya anak, kayak manusia biasa, kayak kita. Pastinya kayak, kan penjelasannya jelas tuh, bahwa tampilannya itu raja tak bermahkota, kan istilahnya kan gitu kan, raja tak bermahkota. Terus kemudian apalagi tuh istilah-istilahnya itu. Jadi beliau itu ya sebagaimana manusia biasa, bergaul sebagaimana kita bergaul. Nah, mungkin apa namanya itu, yang membedakan adalah ya pastinya ya itu sukmanya yang kemarin itu. Tapi tampilan fisiknya ya kurang lebih manusia biasa, manusia Nusantara itu loh. Paling tingginya seberapa? Ya kan kata baginda Nabi itu kan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ada hadisnya, namanya seperti namaku. Ini kita bicara dari sisi Islam ya, karena kebetulan saya Muslim. Namanya seperti namaku itu pengertian asma itu kan nama ya. Saya lupa bunyi hadisnya, itu saya nggak hafal. Nama secara hakikat yang dimaksudnya seperti namaku itu adalah keilmuan, derajat keilmuannya ya, derajat keilmuannya itu setingkat di bawahnya, maksudnya setingkat di bawahnya keilmuan Rasulullah. Kenapa? Karena beliau sendiri itu adalah sang pewaris isi dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seluruh ilmunya. Kalau ulama kan warasatul anbiya, artinya pewaris para nabi. Paling cuman pewaris untuk ilmu ini ulama B, ilmu ini ulama C, ilmu ini ulama D, dan lain-lain kan gitu. Tapi kalau sang SP ini dia pewaris semua keilmuan baginda Nabi yang ada di dadanya di situ. Itu. Ya. Posisi SP sekarang di Jakarta, mantap. Mudah-mudahan benar ya. Kalau saya sih itu justru orang-orang yang memang mengaku SP tapi di dalam hatinya itu memang untuk berjuang, mempunyai melihat kondisi seperti ini itu miris ya. Iya. Kalau memang niatnya berjuang. Tapi kalau memang banyak tuh yang saya ketahui itu baik narasumber yang lain yang tidak saya videokan itu mengatakan banyak yang hanya memburu harta amanah itu yang saya kadang gimana nanggapnya, apalagi itu justru orang-orang keblinger itu. Orang saya justru SP-nya aja katanya kan raja tak bermahkota. Hidup sama susah ya kan, susah gimana kan gitu. Nah sekarang bagaimana mereka yang ngejar-ngejar malah mau ngejar hartanya, kan aneh gitu. Itulah. Ini untuk Nur Muhammad ya, kalau muak nggak ada apa-apa ya. Saya mau dihujat seperti apa nggak masalah, tapi jangan menghujat ini ya. Saya
pribadi nih semuanya dihujat, saya siap. Tapi kalau menghujat atas nama Padepokan, urusannya sama saya langsung. Ya, karena itu menyangkut ini ya nama baik daripada Padepokan. Kalau saya pribadi siap ya dihujat apapun nggak masalah. Ya itulah ya pembahasan kita tentunya di sini sharing ya. Kita tentunya di sini tuh banyak pengalaman-pengalaman mengenai spiritual. Tentunya kayak para nabi itu juga mengalami spiritual. Bagaimana tidak ya? Kayak diberikan wahyu, diberikan apa namanya wahyu kayak Nabi Muhammad berikan wahyu itu kan itu proses spiritualnya. Ya, bahasa kita antara yang dianggap spiritual itu yang biasanya dari hoib bisa ke nyata gitu seperti apa. Ya gitu. Tapi kayak Nabi Muhammad juga pun diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'an itu tidak langsung brek 30 juz. Itu tetap bertahap kan ada namanya asbabul nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat itu. Ya. Betul. Ya itu. Lanjut Om. Agak-agak ini nih. Pak minum kopi dulu. Oke, di situ ya. Jadi tingkat spiritual ya SP pun SP itu kopinya habis. kalau SP itu memang tidak diberikan Al-Qur'an sudah. Al-Qur'an itu ya terakhir yang itu. Tetapi petunjuk apa yang dinamakan petunjuk seperti apa dan bagaimana ya sang SP yang tahu nanti yang tahu pasti kalau kayak narasumber spiritual itu kan biasanya hanya apa namanya mengetahui kecil lah ya mengetahui sangat kecil itu wahyu artinya kamu ya itu jadi ya marilah secara spiritual di sini jangan menganggap spiritual ini spiritual saya itu paling tinggi seperti itu karena di atas langit masih ada langit gitu ya. Ini untuk Chris ya, Chris Gianto ini orang Cilacap ya. Ya orang Purbalingga. Salam hormat Kang. Tetap semangat ya. Ini juga orang-orang yang diperjalankan ini. Jadi saya tahu betul orang-orang yang diperjalankan karena apa? Saya bikin channel ini tuh banyak mengenal. Tapi untuk saya, kenapa kamu nggak mau mengakui ini SP? Loh, saya tidak mau gegabah Kang. Gitu ya. Saya mau dipaksa apapun untuk mengakui ini SP itu saya nggak berani. Karena apa nanti bisa menimbulkan suatu kefatalan kalau memang itu bukan yang asli seumpamanya atau memang seperti apa karena itu perlu yang namanya pembuktian ya tentunya harus ada pembuktian. Ini kayak YouTube, weh semua ya YouTube. Waalaikumsalam ya YouTube ini juga saya yakin spiritualnya YouTube juga sangat tingkat tinggi nih. Ya Maya juga ya. Pokoknya yang di sini tuh dari Syam, wah SP 3 hari dikejar cahaya baru. Ya. Jadi memang seperti itu. Ya kita lihatlah nanti seperti apa dan tentunya kita harus legowo nih seumpamanya yang kepilih memang benar-benar yang kepilih seumpamanya ya nih ya YouTube ya insyaallah kita harus legowo apa Maya seumpamanya memang di situ nanti ada seleksi alam itu banyak yang diperjalankan banyak sekali bukan 1 2 bahkan ribuan nih ribuan dari tingkat spiritual torekat maupun tentang yang mengaji tentang makrifat jati diri ya semuanya itu pasti ada namanya yang diperjalankan apalagi para leluhur ini juga sedang mencari anak turunnya karena ya kemungkinan besar itu memang untuk disiapkan gitu loh. Itu jadi ya bisa juga
teman-teman yang semuanya penonton ini juga bisa narasumber ini yang jadi SP itu kan Jauh. nggak tahu ya, gitu. Karena apa ya, saya yakin betul lah orang-orang yang diperjalankan ini tentunya ini sangat memahami dengan, alam. Bagaimana nantinya itu karena apa, mendapat suatu petunjuk, gitu. Tapi jangan hanya, apa namanya, ya memang kalau di dalam hati itu ada dorongan untuk berjuang, di dalam darahnya itu memang darah pejuang, saya yakin. Apalagi sudah melalui, apa namanya, cobaan-cobaan. Ya. Itu murenya aja ikut komen tuh mure. Oh, berisik banget. Diberisikin malah tambah bunyi. Jadi SP itu yang memilih itu Gusti Allah, ya kan? Yang membaiatnya pun orang-orang pilihan, yaitu sebanyak 313 ulama. Ini pandangan saya sebagai seorang muslim ya. 313 ulama atau wali, ya wali, karena sekarang nggak ada nabi, jadi wali. Nanti mereka lah yang akan membaiat Kang SP. Nah kita ini nanti kita akan, yang kenapa kita nyari, karena kita ingin berbaiat kepadanya. Kalau kita berbaiat, tapi kalau 313 wali itu yang akan membaiatnya, seperti itu. Jadi bukan suka atau tidak suka, atau bukan orang yang milih, atau misalkan ada ini kamu SP, ini kamu SP, sementara dia bukan wali, kan gitu. Nah terus gimana cara tahu dia wali? Ya itu nanti para wali itu akan, ya, yang tahu wali hanya wali, kan gitu. Nah nanti 313 wali itu akan bertemu dipertemukan oleh Allah untuk apa ya namanya itu, berkumpul untuk membaiat si sang SP tersebut. Jadi bukan kita punya guru, atau kita punya mursyid, atau kita punya kawan tiba-tiba ngomong begitu, nggak sebegitu gitu. Ini urusan dunia, ini urusan ilahiyah gitu. Nah makanya aneh kalau misalkan ada yang mengaku-ngaku, ada yang mengklaim diri, itu kan luar biasa, itu beraninya gitu. Seperti itu. Jadi banyak yang dibelokkan oleh iblis-iblis yang saat ini masih bekerja untuk